Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi wa bi daraini amin ya rabbal alamin. Kita mutolaah kitab Mafahim Yajib Antusohah. Kitab ini ditulis dan dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu wa ardah. Kita buka pada halaman 118 di dalam bab mafhumut tawasul, tentang memahami tawasul. Yuhti'u kasirun minan nasi fi fahmi haqiqatit tawasuli. Banyak dari kalangan manusia yang salah di dalam memahami hakikat tawasul. Walida fa innana sanubayyinu mafhumat tawasuli as-sahihi fi nadrina. Maka dengan demikian saya al-muallif akan menjelaskan tentang bagaimana memahami tawasul yang benar menurut pendapat saya al-muallif. Wa qabla dzalika labuta an nubayyina hadhil haqa'iq. Kan tetapi sebelum itu wajib bagi saya untuk menjelaskan tentang hakikat daripada tawasul. Awalan, yang pertama adalah annat tawasula huwa ahadut turuqid du'ai. Tawasul itu adalah salah satu dari beberapa jalan di dalam berdoa. Wa babun min abwabit tawassul ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dan tawasul itu menjadi salah satu pintu dari beberapa pintu untuk bertawajuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan fal maksudul al-asliyu al-hakikiyu wallahu subhanahu wa ta'ala. Sedangkan maksud atau tujuan yang hakikat atau yang asli sesungguhnya adalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mutawassilu bihi innama huwa wasitatun wa wasilatun litaqarrubi ilallahi subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang bertawasul itu dia menjadikannya tawasul itu sebagai wasitoh atau perantara atau wasilah, ya, yang dijadikan untuk takarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga waman i'taqada ghairu dzalik faqad asroka. Maka siapapun mereka yang bertawasul yang tidak beriktikad yang demikian itu, maka itu adalah kesirikan. Sanian, yang kedua adalah annal mutawassila ma tawassala bi hadil wasitati illa limahabbati laha. Jadi orang yang bertawasul itu tidak mungkin dia menjadikan sesuatu yang dia jadikan wasitoh atau prasarana untuk bertawasul ini kecuali dia mencintainya, ya. Wa tiqaduhu annallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbuha, dan sesungguhnya dia juga mengitikadkan, meyakini bahwa Allah juga mencintainya. Maka walau dhahara khilafu dzalik, kalau itu sebaliknya, maksudnya dia tidak menyukainya, tidak mencintainya, bahkan dia membencinya, lakana abadan nas anha wa asadan nasi karahatan laha. Ya, kalau orang yang tidak mencintainya, tentu justru manusia akan menjauh darinya dan dia justru akan dibenci atau dia akan sangat membenci sesuatu itu. Jadi tidak mungkin seseorang itu bertawasul kepada sesuatu yang tidak dia cintai atau yang maksudnya yang dia benci. Salisan, kemudian yang ketiga, bahwa annal mutawassila lawi taqada anna man tawassala bi ilallahi yanfa'u wa yadurru bi nafsihi mislallahi audunahu faqad asroka. Yang ketiga adalah seseorang yang bertawasul itu kalau dia mengiktikadkan bahwa seseorang yang dia jadikan sebagai wasilah untuk bertawasul itu untuk dijadikan wasilah untuk bertawasul kepada Allah ini, kok dia beriktikad bahwa orang itu bisa memberikan manfaat atau memberikan madorot secara mandiri tanpa campur tangan Allah, atau bahkan dia beriktikad bahwa dia
memiliki kedudukan seperti Allah, kekuatan seperti Allah, memberikan manfaat dan madorot, autunau atau mungkin bahkan dia bisa memberikan sesuatu atau memberikan manfaat atau madorot tanpa campur tangan Allah, maka fakot asroka, maka orang itu telah melakukan kesyirikan. Rabi'an annat tawassul laisa amrun laziman au darurian. Yang keempat adalah sesungguhnya tawasul itu ya bukan sesuatu yang lazim, itu maksudnya harus wajib, harus dilakukan. Meskipun tidak juga tidak masalah. Walaisat al-ijabatu mutawakifatan alaih. Dan ijabah atau terkabulkannya suatu hajat doa itu tidak tergantung atau digantungkan hanya kepada tawasul. Balil asla da'allaha atau da'allaha ta'ala mutlakon. Bahkan yang asli doa yang sesungguhnya adalah hanya doa kepada Allah secara mutlak. Kama qala ta'ala, seperti apa yang disampaikan Allah atau firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, Al-Baqarah 186. Wa kama qala ta'ala aidan, qul ud'ullaha aw ud'ur rahmana ayyama tad'u falahul asmaul husna. Al-Isra 110. Wallahu a'lam bishawab.